277, Kumpul Keluarga S2. Selesai sholat Isya berjamaah di masjid, Ihsan, Agil, Aska, dan Ray pulang bersama-sama ke rumah Abah. Sebab, tadi sore Yasmin dan anak-anaknya main ke rumah mertuanya. Sesibuk apapun mereka, Yasmin selalu meluangkan waktu untuk berkumpul dengan keluarga Ihsan, karena kedua mertuanya sudah seperti orang tua sendiri. Bahkan setiap ada waktu Yasmin lebih memilih untuk berkumpul dengan keluarga sang suami, dibanding dengan keluarganya sendiri. Nak, semuanya sudah siap? Tanya Umi Arfah yang masuk lebih dulu menuju dapur. Umi sudah pulang. Ya, ini semua makanannya sudah siap, kok. Sahut Yasmin sambil menatap piring-piring di atas meja. Malam ini Yasmin memasak seafood tumpah, tumis kangkung, serta cumi dan udang goreng tepung. Makanan satu ini memang langganan jika mereka sedang berkumpul keluarga. Masya Allah, chef satu ini memang luar biasa. Setiap kali kumpul-kumpul selalu mau membuatkan makanan yang enak-enak. Puji Ihsan yang juga baru tiba di dapur bersama kedua anaknya. Seketika pipi Yasmin langsung memerah seperti tomat rebus. Ia masih sama seperti dulu, selalu salting jika dipuji. Untungnya sekarang Yasmin sudah mulai tahu diri, ia tidak berani lagi menyosor Ihsan di hadapan orang lain. Abi bisa aja? Ucapnya malu-malu sambil mencium tangan Ihsan. Yeay, malam ini kita makan masakannya Tante Yasmin. Kata Abi udah bosen tiap hari makan masakannya Umi. Ucap Ray antusias saat sudah duduk di meja makan. Elvira langsung mendelik. Ia menatap Agil dengan tatapan sengit, membuat Agil merinding parah. Meskipun wajah Elvira begitu teduh, tapi Agil melihat seolah-olah ada taring yang panjang di jajaran gigi sang istri yang rapi, serta ada 2 tanduk di kepalanya. Yang lainnya pun juga ikutan tegang, karena mereka tahu Elvira pasti akan mengamuk, sebab semenjak ada Ray, ia jadi berubah seperti singa. Ditambah lagi Ray yang sudah besar, dan suka membongkar rahasia Agil di depan sang Umi, membuat Elvira selalu hipertensi. Ray bohong, sayang. Kilah Agil sambil nyengir kuda. Abi yang bohong, Mi. Orang kemarin waktu Umi masak gulai ayam, besoknya gulai nangka sama tahu, terus besoknya gulai daun singkong. Abi bilang sama aku kalau Abi bosen makan masakannya Umi. Sahut Ray tanpa dosa. Agil sudah melotot ke arah sang anak. Tapi Ray yang masih sangat kecil itu tidak mengerti dengan kode dari abinya. Ia tetap nyerocos meskipun bola mata Agil sudah hampir melompat karena mempelototinya. Yang lainnya mengulum bibir agar tidak tertawa. Meskipun sudah jarang berkumpul seperti ini, tapi setiap kali berkumpul bersama momentumnya terasa masih sama seperti yang dulu. Jika saat sudah memiliki anak waktu itu momennya sudah terasa berubah, karena Agil menjadi pendiam, dan Yasmin yang sudah mulai dewasa. Namun, kini momen itu terasa kembali karena Ray yang mewarisi sifat ceplas-ceplos Yasmin. Mungkin ini adalah bentuk doa Yasmin yang terkabul. Benar Abi bilang begitu? Tembak Elvira sambil menggertakkan giginya. Agil menggaruk-garuk tengkuknya sambil meringis. Jika ia berbohong, bisa-bisa Elvira akan semakin marah. Tapi jika ia jujur sama saja Elvira akan mengamuk. Jawab, Bi. Jangan bohong. Desak Elvira lagi. Iya, Mi, habisnya kamu masak gulai ayam. Masih ada sisa. Besoknya ditambah tahu sama nangka. Ternyata besoknya masih ada lagi. Ditambah lagi sama daun singkong. Wajar kan kalau aku bosen? Cicit Agil pelan tapi dengan nada menyindir. Habisnya kalau dibuang sayang. Makanya aku tambahin aja sampai semuanya habis. Makanya besok-besok kalau aku masak yang berkuah langsung habiskan aja. Biar gak makan makanan yang sama berulang-ulang. Lah, kamu masak ayam beberapa potong. Kuahnya 1 kuali penuh. Gimana mau ngabisin? Yang ada bakalan kembung. Kan aku sengaja. Biar tahan lama. Hahaha. Pada akhirnya, gelak tawa memenuhi dapur ini. Segila-gilanya Yasmin, untungnya dia nggak pernah seperti itu. Batin Ihsan sambil memegangi perutnya karena terasa kaku. Memang benar Yasmin sedikit gila.
Bahkan sangat jauh jika dibandingkan dengan Elvira. Tapi jika berurusan dengan makanan, ia selalu unggul dari yang lainnya. Setiap hari Yasmin selalu memasak menu yang berbeda-beda, agar suami dan anak-anaknya tidak bosan. Udah, gak usah ribut lagi. Sekarang kita makan menu yang beda dari 3 hari yang lalu. Kau tegur Umi Arfa sambil terkekeh. Sebenarnya Umi Arfa dan Abah tidak ikutan makan gulai itu terus-menerus karena ada masakan biasi. Hanya Agil dan Ray saja yang tidak bisa melewatkan masakan Elvira, karena takut istrinya itu berubah menjadi mak lampir jika masakannya tidak disentuh. Dengan wajah ditekuk, Elvira menyendokkan nasi ke piring sang suami. Walaupun ia tahu bosan itu adalah hal yang wajar, namun ia tetap kesal pada Agil. Yasmin pun juga menyendokkan nasi ke piring Ihsan. Makan yang banyak ya, sayang. Bisiknya sambil mengelus pundak sang suami. Iya, sayang. Makasih. Balas Ihsan sambil tersenyum. Yasmin seperti cacing kepanasan, ia meleleh melihat senyuman manis sang suami, tapi tidak berani menyosornya. Setelahnya mereka semua makan dalam diam. Tidak ada lagi perdebatan antara Agil dan Yasmin, sebab mereka sama-sama sibuk dengan pasangan masing-masing. Bi, katanya kau mau punya adik? Ya. Celetuk Ray tiba-tiba, memecahkan keheningan di antara keluarga ini. Agil hanya menjawabnya dengan anggukan, karena mulutnya terisi penuh dengan makanan. Kata kau, adiknya itu dibuatin sama abinya. Aku juga mau dong, Bi. Buatin aku satu. Ya. Rengek Ray setengah memaksa. Semuanya langsung melongo menatap Ray. Emang gimana cara buatnya, Ray? Celetuk Azkia tanpa dosa. Aku juga gak tahu. Ki. Nanti kita langsung tanya sama abinya Kal aja. Biar aku juga bisa kasih tahu abi gimana cara buatnya. Sahut Ray. Gak usah nanya, Ray. Abimu juga udah pro. Ucapan Yasmin terhenti karena mulutnya dibekap oleh Ihsan. Sayang, mereka masih di bawah umur. Jangan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas untuk didengar anak-anak. Kau tegur Ihsan tapi dengan nada lembut, agar Yasmin tidak tersinggung. Yasmin nyengir hingga menampakkan giginya, setelah tangan Ihsan sudah menjauh. Maaf, kelepasan. Cicitnya dengan wajah menyebalkan halal ditampol. Agil dan Ihsan hanya garuk-garuk kepala, karena Yasmin juga kumat jika anaknya ceplas-ceplos. Jadi Abi juga tahu cara buatnya? Tanya Ray lagi. Agil menghela nafas kasar, karena Ray masih belum menyerah. Insya Allah, Abi tahu, nak. Jawabnya. Kalau gitu bikin secepatnya ya, Bi. Biar aku gak kesepian kalau ada temannya. Gimana mau bikin? Yang ada umimu gak bakalan kasih jatah selama 1 minggu. Gara-gara mulut embermu tadi, batin Agil. Bikinin ya, Bi. Desaknya lagi. Iya. Yeay, makasih abiku yang paling ganteng tapi sering cemberut. Elvira terkekeh, sedangkan Agil kembali cemberut. Mungkin karena Agil terlalu sering menampakkan wajah cemberut di depan Ray, sehingga anaknya itu meledeknya. Emang abimu suka cemberut, Ray? Tanya Yasmin. Sering tante. Malahan tiap hari. Emangnya kenapa? Gara-gara dimarahin Umi. Hahaha. Lagi-lagi semuanya tergelak. Sedangkan Agil hanya bisa terima nasib karena dari tadi selalu terpojok gara-gara anak kesayangannya. Ke-278, Rumus Debt Collector S2. Selesai makan, dan semuanya telah dibereskan oleh Elvira dan Yasmin. Kini Ihsan, Agil, Elvira, Umi Arfa, dan Abah sedang berbicara di ruangan khusus yang ada di rumah ini. Mereka membicarakan masalah pondok. Sedangkan Yasmin kebagian tugas menjaga 3 bocil, karena ia sama sekali tidak pernah ikut campur dan tidak mengerti dengan urusan pondok. Yasmin dan anak-anak itu sedang duduk di ruang keluarga sambil nonton televisi. Tante,
Aku lagi nabung tahu. Soalnya mau beli sepeda. Celetuk Ray, mengagetkan Yasmin yang sedang serius menonton kompetisi memasak di salah satu stasiun televisi. Apa Ray? Tanya Yasmin karena tadi ia tidak menangkap perkataan sang keponakan. Aku lagi nabung buat beli sepeda, Tante. Ulangnya. Oh. Setelahnya Yasmin fokus lagi menonton televisi. Plak. Ray menepuk pundak Yasmin. Kenapa lagi? Ray. Jawaban Tante kok cuma oh. Sih. Harusnya ditanya kek. Yasmin menghela nafas kasar. Ia ingin fokus menonton acara kesukaannya itu, namun Ray malah terus-terusan mengganggunya. Kamu nabungnya udah banyak? Tanyanya dengan nada malas. Udah sih, Tante. Kenapa belum dibelikan sepedanya? Kata Abi uangnya masih kurang. Oh, kok oh lagi sih, Tante? Terus Tante harus nanya apa lagi? Leyei. Yasmin sudah mulai gregetan. Kesabarannya yang setipis tisu dibagi 7 itu sudah hampir habis. Harusnya Tante jangan jawab oh, tapi tanya mau ditambahin gak uangnya? Gitu. Emangnya kurang berapa? Sih. Ray menyipitkan matanya, sembari menaruh tangan di dagu. Cukup lama ia berdiam dengan posisi seperti itu. Sepertinya anak satu ini sedang berpikir. Gak tahu, Tante. Celetuknya setelahnya. Coba Tante bantu hitungin deh. Karena tidak ingin diganggu lagi, Yasmin memilih untuk membantu Ray menghitung tabungannya, dan akan memberikan kekurangannya agar keponakannya yang pintar itu tidak lagi mengganggunya. Sebentar. Ray berlari menuju kamarnya dengan jurus 1000 bayangan. Hanya berselang 1 menit saja, bocil itu sudah kembali dengan 1 lembar buku dan pena di tangannya. Nih, semua tabunganku dicatat di sini sama Abi. Ucapnya sembari menyerahkan benda itu pada Yasmin. Yasmin langsung menyambutnya dan memeriksa buku catatan tersebut. Di sana nampak ada rincian tabungan Ray yang tertulis cukup banyak, namun tidak ada jumlahnya. Ia membaca satu persatu nominal yang tertulis. Coba Tante hitungin ya. 50 tambah 7 0 tambah 1 0 tambah 2 0 tambah 30. Yasmin kembali menyalin nominal itu di sebuah kertas kosong untuk menghitungnya. 5 tambah 7 tambah 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 18 ditambah nolnya 5, sama dengan ke 1.800.000. Wah, itu serius sudah sebanyak itu, Tante? Tanya Ray antusias. Karena ia masih kelas 1 SD dan belum bisa berhitung sampai sejauh itu, maka ia sangat percaya pada sang tante yang ahli matematika. Iya. Emangnya harga sepedanya berapa sih? Biar Tante tambahin. Kata Abi harganya 2 juta, Tan. Oh, cuma kurang dikit aja itu. Yasmin mengambil dompetnya dari dalam tas. Kemudian mengeluarkan 2 lembar uang berwarna merah dari dompet tersebut. Entah dapat hidayah dari mana. Giliran menghitung kekurangannya bisa tepat dan benar seperti ini. Nih, Tante tambahin. Besok kamu udah bisa beli sepedanya. Yeay! Makasih Tante. Ray langsung merebut uang tersebut dan menciumnya. Ia sangat bahagia karena mengira uang tabungannya sudah cukup. Sama-sama, Ray. Yasmin kembali menonton televisi dengan tenang, karena Ray tidak lagi mengganggunya. Belum ada 1 menit Yasmin menonton televisi, tiba-tiba Agil, Ihsan, dan yang lainnya sudah kembali menyusul mereka ke ruang keluarga. Abi, aku dikasih uang sama Tante Yasmin. Pekik Ray sangat antusias, sambil melompat-lompat kecil menunjukkan uang tersebut. Agil mendelik melihat uang yang diberikan Yasmin cukup besar jika dipegang oleh anak kecil seperti Ray. Banyak banget uangnya. Dalam rangka apa nih? Kamu kasih anakku uang sebanyak itu? Tanya Agil pada Yasmin. Ray merengek minta tambahin uang tabungannya buat beli sepeda. Itu udah aku tambahin. Besok langsung belikan aja sepedanya. Sahut Yasmin dengan santainya. Hah? Uang segini mana cukup?
Cukup loh, Mas. Kan tabungannya Ray ada 1.800.000. Agil terperanjat, karena tabungan sang anak masih sedikit. Kata siapa tabungannya Ray sebanyak itu? Nih, tadi Ray kasih catatannya ke aku. Terus aku jumlahkan. Dengan pedenya Yasmin menunjukkan hasil perhitungannya tadi pada Agil. Agil menyambut kertas itu sambil ternganga. Sedangkan Ihsan yang mencium bau ketidakberesan sudah menutup wajahnya dengan tangan. Sebab ia sudah pernah melihat rumus matematika versi Yasmin saat berjualan beberapa tahun yang lalu. Mata Agil hampir melompat melihat jumlah yang seharusnya 180.000 menjadi 1.800.000. Yasmin, kamu ini lulusan mana? Sih, kok ngitungnya pinter banget? Yasmin nyengir lebar. Ia bangga pada dirinya sendiri karena baru kali ini hasil hitungannya dipuji oleh orang lain. Cuma lulusan SMP, Mas. Tapi aku pintar banget, kan? Iya. Saking pintarnya ini aku sampai bingung. Kamu nyuri dari mana yang 1.620.000-nya? Hahaha. Semuanya tergelak. Hanya anak-anak saja yang kebingungan karena mereka tidak mengerti dengan pembicaraan orang dewasa ini. Di saat orang-orang tertawa, Yasmin malah memasang wajah garangnya. Ia tidak terima dituduh mencuri. Aku gak nyuri, Mas. Justru aku nambahin uangnya, Ray. Bentaknya membelah diri. Hei, adikku yang paling pintar. Siapa yang nuduh kamu mencuri? Di sini gak ada yang nuduh kamu mencuri. Tapi aku tanya ini kamu ngitungnya pakai rumus apaan? Kok bisa jumlahnya sebanyak ini? Agil sangat ingin menggetok kepala Yasmin yang tak kunjung pintar itu. Pakai rumus debt collector, Mas. Celetuk Ihsan sambil terkekeh dengan wajah yang sudah memerah karena dari tadi tertawa. Aduh, San. Puyeng aku ngikutin rumusnya mantan debt collector ini. Agil juga hanya bisa terkekeh. Sebab percuma jika ditanya Yasmin, pasti merasa dirinya paling benar. Bi, dari tadi ngobrol aja. Jadi gak besok aku beli sepedanya? Tanya Ray karena dari tadi belum ada keputusan yang pasti. Kak Jeti, nak. Sahut Agil sambil mengelus kepala sang anak. Loh, kok gak Jeti? Bi, padahal tabungan aku sudah cukup. Wajah Ray terlihat kecewa, sebab ia sudah berbulan-bulan menabung. Uangnya masih kurang, sayang. Beritahu Elvire lembut, agar anaknya tidak ngambek. Kata Tante Yasmin uangnya sudah cukup. Ray masih kekeh percaya pada Yasmin. Masih kurang, sayang. Tadi Tante Yasmin ngitungnya pakai rumus debt collector. Emangnya kenapa sih, Bi? Kalau ngitungnya pakai rumus debt collector. Gak boleh, nak. Riba. Oh, jadi gak boleh ya, Bi? Iya. Nanti bisa masuk neraka. Ray bergidik ngeri. Walaupun ia belum paham apa itu riba. Tapi ia sangat takut mendengar kata neraka. Tuh, Tante Yasmin jangan lagi ngitung begitu. Entar masuk neraka. Nasihatnya pada Yasmin. Kok jadi aku yang diceramahin? Seh. Gerutu Yasmin kesal. Perut Ihsan sudah kaku karena tertawa. Beginilah setiap kali Yasmin cewek dan Yasmin cowok bersatu. Orang-orang satu rumah selalu dibikin sakit perut dengan tingkah mereka berdua. Udah intinya kamu beli sepedanya nanti aja. Tunggu uangnya cukup. Sekarang kalian main dulu bertiga. Agil meminta anak-anak itu bermain di kamar Ray saja. Karena ia takut jika terlalu lama berdekatan dengan Yasmin, Ray ikut ketularan gila. Kenapa gak langsung dibelikan aja sih, Mas? Tanya Ihsan, setelah mereka menjauh. Bukannya apa-apa sih, San. Aku hanya ingin anakku merasakan perjuangan dalam mengumpulkan uang, agar dia lebih menghargai dan bersyukur atas apa yang dimilikinya. Aku tidak ingin memanjakan dia. Segala keinginannya harus diupayakan dengan keras. Sehingga kelak saat ia dewasa, dia akan tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, mandiri,
dan paham betapa berharganya sebuah perjuangan dalam hidup. Jelas Agil. Ia bukan orang tua yang pelit dan perhitungan. Bukan pula kekurangan uang, sebab selain mengajar, ia juga memiliki usaha. Namun beginilah caranya mendidik anak laki-laki semata wayangnya itu. Aku juga begitu pada anak-anak, Mas. Terkadang ada yang mengatakan terlalu kejam, tapi ini semua demi kebaikan mereka setelah dewasa kelak. Benar sekali, San. Contohnya seperti kita-kita ini, yang sudah terbiasa bekerja keras berkat didikan orang tua. Umi dan Abah tersenyum. Mereka bangga pada kedua anak laki-lakinya, yang selalu dapat mengambil pelajaran dari apa yang mereka ajarkan dulu, hingga mereka sukses seperti sekarang ini. Ke-279, Unboxing Tergila 18 tambah S2. Jam telah menunjukkan pukul 9 malam. Rifki dan Vina sudah rebahan di tempat tidur karena baru selesai makan malam. Sebelum tidur mereka selalu mengobrol, mulai dari Vina yang menanyakan kegiatan apa saja yang terjadi di kantor, hingga Rifki yang bertanya apa saja kegiatan Vina di rumah, dan bagaimana hari yang telah dilewati oleh sang istri. Karena rumah tangga itu 90% isinya adalah mengobrol. Sebab jika rumah tangga saling tertutup, dan jarang menanyakan keadaan satu sama lain, sudah pasti akan banyak masalah yang terjadi di kemudian hari. Karena semua masalah selalu dipendam dan akan menjadi bom waktu yang akan meledak di waktu yang tak terduga. Sayang, kamu sudah siap gak? Tanya Rifki setelah cukup lama mengobrol. Vina mengerutkan alisnya menatap Rifki. Siap apa? Tanyanya polos padahal Rifki sudah kode-kode dari tadi sore. Siap itu. Lidah Rifki terasa kaku untuk mengatakan semuanya. Karena jantungnya juga berdegup sangat kencang. Itu apaan? Sih, Bang? Tanya Vina lagi. Malam pertama. Karena Vina tak peka-peka akhirnya Rifki langsung menembak ke intinya saja. Malam pertama apaan sih? Bukannya ini udah malam ke-9. Rifki menghembuskan nafas kasar. Ia mulai kesal dengan Vina yang terlalu polos. Sebenarnya Vina hanya berpura-pura polos untuk menguji kesabaran Rifki. Aduh Zavina, kamu ini bisa gak sih pekaan dikit? Vina terkekeh sambil mencubit pipi Rifki yang merah, dan hidungnya yang kembang kempis menahan emosi. Bagaimana Rifki tidak emosi? Ia sudah siap lahir batin. Namun, Vina malah mengulur-ulur waktu. Sabar, Pak. Gak usah ngegas. Gimana aku gak ngegas? Kamu memancing emosiku. Cie, ada yang udah kebelet. Bukannya langsung mengiyakan, Vina malah kembali meledek sang suami. Jika biasanya Rifki selalu membalas ledekan Vina, dengan candaan yang lain, atau justru balas meledek. Tapi tidak dengan kali ini, Rifki terlihat sangat emosian karena ada sesuatu yang harus ditahan. Sesuatu yang lebih berat dari memikul bumi, dan lebih tegak daripada tiang listrik. Bisa gak jangan nyebelin? Ini urusan suami istri. Tolong jangan bercanda. Omelnya. Iya, kali ini aku serius. Vina tidak tega melihat wajah Rifki yang tegang, serta nafasnya yang mulai berat. Ia takut suaminya itu beneran marah padanya. Ya udah, kalau gitu kita ambil wudhu dulu. Rifki turun dari ranjang, karena ingin mengambil wudhu. Vina juga mengikuti sang suami dengan santainya. Ia sama sekali tidak tegang seperti pengantin-pengantin baru pada umumnya. Karena Rifki adalah sahabatnya. Gadis itu mengira malam pertama mereka tidak akan sesadis yang pernah ia dengar. Karena dirinya dan Rifki sudah akrab sejak lama. Rifki kembali lebih dulu. Ia menggelar 2 sajadah. Lalu menunggu Vina yang masih berwudu. Vina mendekatinya dengan wajah santai. Bahkan ia tersenyum sangat manis pada Rifki. Sepertinya ini anak gak ada takut-takutnya. Oke, kalau seperti ini kamu akan aku eksekusi dengan cara yang paling gila. Agar kamu tahu seperti apa laki-laki yang telah lama menjadi sahabatmu ini, batin Rifki. Setelah itu, mereka berdua melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Dengan khusyuk memanjatkan doa-doa terbaik untuk keharmonisan rumah tangga mereka. Rifki mengharapkan keluarga yang dianugerahi anak-anak yang banyak,
agar kehidupan mereka semakin berwarna dan penuh kebahagiaan. Ia pun tak lupa memohon agar anak-anak mereka kelak tumbuh menjadi generasi soleh dan soleha. Di tengah-tengah doa Rifki yang lantun, terdengar suara Amiin Vina yang lirih namun penuh semangat. Nampaknya keduanya tengah sama-sama berdebar memasuki lembaran baru dalam kehidupan mereka, yakni malam pertama sebagai pasangan suami istri. Ketika doa Rifki yang panjang itu telah selesai, ia mengusapkan kedua tangan ke wajah, diikuti oleh Vina. "Sholatnya sudah selesai, Bang?" celetuk Vina. Rifki berbalik sambil mengulurkan tangannya. "Sudah, sayang." Cuk. Vina mengecup singkat punggung tangan sang suami. "Yeay, sekarang waktunya boxing!" teriak Vina antusias sambil melepaskan mukena. Rifki melongo mendengar Vina yang semangat 45, sama sekali tidak ada ketakutan di wajah gadis itu. "Kamu gak takut, Vin?" tanya Rifki. "Enggak, dong," sahut Vina cepat sambil menggelengkan kepala. "Apa kamu sudah tidak perawan lagi?" Deh. Hidung Vina langsung kembang kempis, karena pertanyaan Rifki seolah menuduhnya telah melakukan semua itu bersama laki-laki lain sebelumnya. Tapi bukannya mengamuk, Vina justru merasa tertantang karena ia memang masih suci. "Enak aja. Saya masih original, Pak. Masih segelan. Ayo, kita buktikan sekarang. Enak aja pakai ngeraguin saya," desak Vina dengan berani. "Kamu serius gak takut? Belut listrikku gede loh." Vina mengibaskan tangan, sembari menyunggingkan sebelah bibir atasnya. "Halah, emangnya segede apa? Sih, jangankan belut listrik, segede ular piton aja aku gak takut." Rifki manggut-manggut. "Oke, kalau kamu nantangin, jangan salahkan aku kalau kamu akan menjerit-jerit seperti diterkam singa." "Heh, singa? Gak ada singa yang mukanya lucu dan menggemaskan seperti ini," gumam Vina sambil menangkup pipi Rifki dengan kedua tangannya. Mereka berdua sama-sama saling meremehkan, membuat suasana malam pertama ini terasa jauh berbeda dari pengantin-pengantin yang normal. Daripada kita saling meremehkan satu sama lain, hanya akan membuang-buang waktu saja. Lebih baik kita buktikan sekarang, siapa yang akan menang di pertandingan kali ini. "Oke, siapa takut?" tantang Vina dengan berani. Ia meletakkan mukenanya ke dalam lemari, lalu melompat ke atas kasur dengan penuh semangat. Rifki ikut menyusul Vina ke atas ranjang. Namun, kali ini ia tidak lagi berbicara, karena sejujurnya ia deg-degan. Bagaimanapun juga ini adalah sesuatu yang akan dilakukannya untuk pertama kali selama 31 tahun hidup di dunia ini. Terlebih lagi ia adalah seorang laki-laki. Rifki sadar akan posisinya sebagai pemimpin permainan. Ialah yang akan menentukan tahapan apa saja yang akan mereka lakukan malam ini. Dalam helaan nafas yang semakin berat dan dengan mengucapkan bismillah, Rifki bersiap memulai permainannya. Rintik-rintik hujan yang tiba-tiba turun semakin menciptakan suasana yang syahdu, seolah mendukung langkah yang akan mereka jalani. Rifki bergerak sesuai insting naluri laki-laki yang ia miliki, karena ini adalah pengalaman pertama baginya. Namun, meskipun hanya pemain amatir, Rifki berkeinginan keras untuk terlihat profesional, agar tidak dianggap remeh oleh Vina. Setiap langkah dan tindakan yang diambilnya, ia lakoni dengan penuh percaya diri dan keberanian, mencoba menutupi rasa gelisah di hatinya. Vina terdiam menikmati sentuhan demi sentuhan lembut sang suami. Ia tidak berbicara lagi karena mulai melayang dengan permainan yang dipimpin oleh Rifki. Saat Rifki ingin melepaskan kain terakhir yang menempel di tubuhnya, Vina menahan tangan Rifki. "Kenapa, sayang?" tanya Rifki dengan wajah tegang. Ia takut Vina berubah pikiran karena tidak berani. "Jangan buka dulu, aku malu," cicit Vina. "Heh, tahu malu juga kamu? Ya," goda Rifki sambil terkekeh. "Ya taulah. Kamu kira aku gak punya muka? Gak tahu malu sama sekali. Terus kamu maunya gimana? Aku mau abang yang buka duluan." Rifki mengangguk,
Ia sudah mulai tidak tahan lagi, dan ingin segera mengeksekusi Vina. Laki-laki itu beranjak turun dari ranjang, kemudian berdiri di hadapan sang istri. Ia meraih tangan Vina, meletakkan tangan itu di pinggangnya. Silahkan kamu yang buka sendiri. Pinta Rifki yang sudah membuang jauh-jauh rasa malunya. Karena ia sadar, jika ia malu-malu seperti Vina, maka sampai lebaran monyet pun malam pertama ini tidak akan sukses. Tangan Vina mulai gemetar. Tapi karena gengsi ia juga berusaha terlihat tenang, agar tidak diledek oleh Rifki. Dengan mata terpejam, ia menurunkan celana itu perlahan. Hei, katanya berani. Kok matanya ditutup? Goda Rifki gemas. Vina berusaha mengatur nafas, lalu membuka matanya perlahan. Nampak si belut listrik yang siap menyapanya dengan antusias. Ya ampun, cuma segini doang toh. Kukira lebih gede dari ular piton. Kalau cuma segede gini mah, belum ada apa-apanya sama ular piton. Jauh banget. Gumam Vina meremehkan senjata Rifki. Rifki mendelik. Ia mengira Vina akan gentar saat melihat ukurannya. Tapi ternyata ia malah semakin diremehkan oleh sang istri. Terserah kamu deh, Vin. Sekarang giliran aku yang lihat punyamu. Vina pasrah saat Rifki melepaskan kain satu-satunya yang menutupi bagian privasinya. Rasa malunya sudah sedikit berkurang, karena Rifki juga sudah menampakkan semuanya. Rifki tercengang menyaksikan penampakan indah yang seumur hidup belum pernah dilihat. Rasanya ia tidak berani menyentuhnya karena takut merusak pemandangan tersebut. Kok diam? Takut gak bisa nerobos? Ya. Ledek Vina yang mulai jahil lagi. Heh, jangan kamu meremehkan kemampuanku. Rifki mulai mengatur posisi. Ia semakin menggebu-gebu karena Vina terus-terusan meremehkannya. Baru saja Rifki ingin melakukan penyatuan, Vina menahan tubuh sang suami. Pelan-pelan, Pak. Takut jarumnya patah. Celetuk Vina sambil terkekeh geli. Wah, parah ini anak satu. Dari tadi main-main mulu. Jangan salahkan aku jika terjadi gempa bumi di rumah ini, batin Rifki. Saat Vina sedang tertawa terbahak-bahak meremehkannya, Rifki langsung melakukan penyatuan tanpa aba-aba. Ergo, Rif. Ini kamu masukin belut listrik atau anaconda? Sih, sakit banget. Teriak Vina histeris sambil memukul-mukul punggung Rifki. Hahaha. Rifki tertawa puas mendengar jeritan Vina. Ia merasa menjadi pemenang di babak pertama ini. Katanya tadi gak ada apa-apanya dari ular piton. Kok sekarang malah dikata anaconda? Sumpah ini sakit banget, Rif. Aku gak kuat. Vina menangis terseduh-seduh karena tidak tahan merasakan sakitnya segel yang ingin dibuka paksa oleh sang suami. Masih meragukan kemampuan belut listrikku yang kamu bilang kecil ini? Tanya Rifki dengan wajah menyebalkan. Ampun, Rif. Ku akui belut listrikmu kecil-kecil cabai rawit. Kecil-kecil tapi bisa bikin nangis ya, karena pedas. Ini bukan pedas. Tapi sakit mau mati aku. Rifki. Rifki mengusap air mata Vina. Ia tidak tega melihat istrinya kesakitan. Ya udah, kamu tenang dulu ya, sayang. Kita coba lagi pelan-pelan biar kamu gak terlalu sakit. Aku nyerah. Aku angkat tangan. Bang. Lirih Vina disertai isakan tangis. Kok nyerah sih? Sayang. Nanggung loh. Aku gak bisa kalau sampai gajeti lagi. Masa kamu tega lihat aku pusing tiap hari? Tapi abang juga tega melihat aku kesakitan. Ini hanya sebentar, sayang. Setelahnya kamu pasti ketagihan. Enggak. Aku gak mau. Sumpah demi apapun ini beneran sakit banget. Bang. Enggak. Kalau aku pelan-pelan pasti gak akan sesakit ini kok. Kita coba lagi ya. Rifki berusaha membujuk Vina yang trauma. Tadi ia berani melakukan semua itu dengan keras, karena Vina yang terlalu meremehkannya. Tapi melihat Vina seperti ini, ia jadi merasa bersalah.
Bang, tolong. Aku gak kuat. Nyawaku sudah di ubun-ubun. Kita coba di lain waktu aja ya. Please. Ucap Vina memohon dengan wajah melas dibanjiri air mata. Tapi sayang, ini sudah masuk separuh loh. Nanggung banget kalau gak jeti. Tapi aku gak kuat, Bang. Karena melihat wajah Vina yang nampak lemas dan pucat, dengan berat hati Rifki membatalkan permainan ini. Ia takut Vina akan trauma jika ia terlalu memaksa. Vina buru-buru menarik selimut untuk menutupi tubuhnya, sedangkan Rifki memilih untuk ngadem di bawah Shaya. Lagi-lagi malam pertama ini batal gara-gara tingkah konyol mereka berdua.